Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la khawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'. Wa ya ayyuhal hadirun wahidullah wa inna tauhida ra'sut ta'at wattaqullah fa inna taqwa milakul hasanat wa alaikum bisunnah fa inna sunnata tahdi ila ta'at wa man ata'a Allahu wa rasulah faqad rasyada wa ihtada wa iyyakum wal bid'ah fa innal bid'ata tahdi ilal maksiyat wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla wal ghawa wa alaikum bisidqi fa inna sidqa yunji wal kidba yahlik wa alaikum bi ihsan fa innallaha yuhibbul muhsinin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin qala la ilaha illallah summa mata ala dzalik illa dakhalal jannah. Shadaqallahul azim wa balagha rasulullahil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan yang mulia, saudara-saudara hadirin kaum muslimin, sidang ibadah maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala di petang hari ini. Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa tunaikan satu perintah yang baik di tempat yang baik. As-salatu khairul maudhu, sebaik-baik tempat di muka bumi adalah masjid. Sebaik-baik perintah adalah sholat. Kalau petang hari ini kita bisa tunaikan satu perintah yang baik di tempat yang baik, mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah di dalam golongan hamba-hambanya yang baik di dunia sampai akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, kami satu rombongan dari Pontianak dalam naungan Majelis Taklim Madani yang dikoordinir oleh Bapak Ustadz Yasin. Ya, kurang lebih sudah belasan tahun Majelis Taklim ini berjalan dari masjid ke masjid, dari kota ke kota, dari kecamatan ke kecamatan. Jadi setiap malam Sabtu ini ada keliling. Di mana majelis taklim ini berjalan di samping silaturahmi, belajar memakmurkan masjid daripada Allah. Karena orang yang diakui imannya oleh Allah, orang-orang yang berkenan untuk memakmurkan masjid Allah. Innama ya'muru masyajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid daripada Allah, dialah orang-orang yang beriman kepada Allah. Iman kita diakui oleh Allah. Kita boleh mengaku beriman, Pak. Diakui enggak sama Allah, ini jadi masalah. Saya ini orang Jombang, Pak, aslinya. Dulu ditugaskan di Sambas tahun 98. Di Sangguledo sana itu, Pak. Wah, selama kurang lebih 5 tahun, kemudian di Cerah Pontianak ketemu beliau ini.
Nah, direkrutlah kami untuk ikut majelis taklim ini. Kita dari masjid ke masjid berharap di Pemangkat ini nanti juga ada majelis taklim madani yang kita buat dakwah dari masjid ke masjid sambil belajar memakmurkan masjid. Inna buyuti fil ardi al masajid. Sesungguhnya rumahku yang ada di bumi adalah masjid-masjid. Fa inna zuwari fiha umaruha. Barang siapa yang datang ke masjid untuk memakmurkan masjid dengan amalan agama, dia adalah tetamuku, kata Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, hormatilah tamumu. Dengan kita datang ke masjid, otomatis kita telah menjadi tamu-tamu daripada Allah. Mudah-mudahan dengan duduk kita di sini menjadi asbab Allah muliakan kita di dunia sampai di akhirat nanti. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, perkara yang sangat-sangat penting di dalam kehidupan ini adalah iman. Masa depan kita dunia sampai akhirat adalah iman. Apabila ada iman dalam hati kita, Allah Subhanahu wa taala akan muliakan kita di dunia ini, apalagi di akhirat nanti. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Kemuliaan itu hanya bagi Allah dan bagi Rasulnya serta bagi orang-orang yang beriman. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus sholihah, yang imannya dibarengi dengan amal yang soleh, saya ja'alulahumur rahmanu wudda, Allah akan tanamkan kasih sayang di dalam hatinya. Sehingga kita akan merasa bergembira, merasa senang apabila berkumpul dengan orang-orang yang beriman. Dalam ayat lain dikatakan alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, yang imannya tidak dicampuri dengan kezaliman-kezaliman. Maksudnya imannya bersih, tidak ada sedikit pun syirik dalam hati, hanya yakin kepada Allah, tidak yakin sama rukunya. Yakin kepada Allah, tidak yakin sama kebun kelapa sawitnya. Yakin kepada Allah, tidak yakin sama sapinya. Allah Khalik, Allah Malik, Allah Razik, seluruh sifat kamalat ada dalam genggaman Allah. Apabila iman kita seperti itu, ulaika lahumul amnu, mereka akan diberikan keamanan oleh Allah. Wahum muhtadun, dia akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap gerak dan langkahnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat lain dikatakan wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, sudah menjadi tanggung jawab bagi Allah untuk menolong orang-orang yang beriman. Backing daripada orang beriman sang pencipta alam, Allah Subhanahu wa taala. Sering kita dengar kisah dalam Al-Quran ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam dizalimi sama Namrus dan bala tentaranya, diikat kemudian dilempar ke dalam api. Jibril datang, hendak menolongnya, tidak mau beliau. Kamu hanyalah makhluk, makhluk tetap makhluk, tidak bisa memberikan manfaat dan madharat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya mau pertolongan Allah saja. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ketika masuk ke dalam api, Allah berfirman, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api taat kepada Allah, tidak membakar Ibrahim, bahkan menyelamatkan Ibrahim alaihissalam. Selama 40 hari 40 malam beliau mengatakan, ketika ditanya, ketika aku di dalam api selama 40 hari 40 malam, saya merasakan satu kenikmatan yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Selama 40 hari 40 malam aku dikirim manna dan salwa dari surga, sehingga saya merasakan kenikmatan yang begitu dahsyat tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Begitu juga Nabiullah Musa alaihissalam ketika dikejar-kejar Fir'aun, lari bersama-sama dengan kaumnya. Tiba-tiba ada lautan yang sangat dalam. Kaumnya kebingungan, innala mudrakun, kami tertangkap, kami tertangkap. Namun Nabi Musa alaihissalam karena imannya mantap, beliau tidak terkontaminasi oleh keadaan.
Beliau kata, "Kalla, jangan terkesan. Lautan itu makhluk mati, tidak bisa menenggelamkan tanpa izin Allah. Fir'aun makhluk hidup, tidak bisa berbuat apa-apa tanpa izin Allah. Lampu besar, lampu kecil nggak bisa nyala apabila tidak ada setrumnya. Gajah besar, semut kecil tidak bisa bergerak apabila tidak disetrum ruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim." Manusia tidak bisa berbuat apa-apa, Pak. Bapak-bapak ini bisa sampai di masjid didudukkan oleh Allah di rumahnya ini, bukan karena rumahnya dekat dengan masjid, bukan karena sehat, karena pertolongan Allah. Kalau Allah nggak tolong, nggak sampai di sini, Pak. Jangankan berjalan dari rumahnya, kedep saja Bapak nggak sanggup. Minta tolong Bapak yang pakai baju batik ini, sampean kedep gantian kanan kiri. Kalau bisa saya kasih uang 100.000 nanti. Allah kendaki kedep dua-dua mata, Pak. Kalau kita yang mau gantian kanan kiri, niscaya tidak akan pernah bisa kita lakukan. La haula wala quwata illa billahil azim. Maka duduk kita ini karena ditolong Allah. Kita harus merasa. Bahasa Inggrisnya itu kroso rumongso. Ngerti bahasa Inggris, Pak? Kroso rumongso. Merasa kehadiran Allah dalam kehidupan, sandaran vertikal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalla, jangan terkesan. Inna ma'iya rabbi, Tuhanku bersama aku, kata Nabi Musa. Sayahdin, Tuhanku akan memberikan pertolongan kepadaku. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berikan petunjuk. Sayahdin, Tuhanku akan berikan petunjuk kepadaku. Ada sifat husnudzon kepada Allah. In khairan wa khairan, wa in syarran wa syarran. Kalau kita sangka baik kepada Allah, Allah akan berikan kebaikan. Apabila sangka buruk, maka Allah akan memberikan keburukan. Tergantung kepada kita. Ana indadonni abdibi. Aku tergantung kepada hambaku. Apapun yang menimpa kita, kita mesti husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna ma'ya rabbi, Tuhanku bersama aku. Sayahdin, Tuhanku akan berikan petunjuk kepadaku. Maka Allah berikan petunjuk, ya Musa idrib bi asokal bahar. Wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke lautan. Maka Nabi Musa taat, dipukul itu lautan pelek. Tiba-tiba lautan yang luas berubah menjadi jalan tol. Bahasa Maduranya a walking toll. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Maka Nabi Musa berjalan di situ. Sementara Fir'aun di belakang melihat, dia ngejar, ikut juga melalui jembatan itu. Nabi Musa ketika sudah sampai di pinggir daratan, dia naik ke daratan. Fir'aun sementara masih di tengah-tengah jembatan tol. Ketika itu Allah berfirman kepada jembatan tol, wahai jembatan tol, kembalilah kamu seperti semula. Jembatan taat berubah jadi lautan. Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam di situ, cengep. Dia berkata, amantu bi rabbi Musa wa Harun. Saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Ketika ruh sudah sampai di tenggorokan, dia katakan iman, la tanfa'u imanuha. Imannya tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Nabi Yunus alaihissalam ketika buat dakwah di satu kampung, bertahun-tahun lamanya, satu pun tidak ada yang mau mengikuti. Maka dia tinggalkan kampung itu, pergi ke lautan, naik kapal dia. Sampai di kapal dijeburkan ke lautan, sampai di laut ditelan ikan, dibawa ke dasar lautan. Ketika sampai di dasar lautan, beliau ta'aluk kepada Allah, la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang hak untuk disembah illa anta, kecuali engkau. Subhanak, maha suci engkau.
Subhanak, maha suci engkau, inni kuntu minadz zalimin, sesungguhnya saya adalah orang-orang yang zalim. Ini ciri-ciri orang baik itu apabila menghadapi masalah tidak nyalahkan kawannya, tidak nyalahkan atasannya, tidak nyalahkan bawahannya, tapi dia menyalahkan diri sendiri. Ini ciri-ciri orang baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ulama menganjurkan kepada kita, apabila kita menghadapi satu masalah, maka banyak-banyak zikirkan doa daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, kita zikirkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya kalau yang orang awam ya 300 kali lah. Satu hari satu malam, dikredit boleh. Tiap waktu 60-60. Syukur-syukur cash di waktu malam. Ini untuk orang. Tapi orang-orang khusus macam Pak Ustadz Yasin, Pak Imam, karena ini orang kos ya 1000 kali satu hari. Jadi resikonya kalau sudah lebih tahu itu lebih banyak Pak memang. Diharuskan dianjurkan seperti itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, karena sandaran vertikal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tolong Nabi Yunus, perintahkan ikan untuk keluar ke permukaan air, lalu dikeluarkan Nabi Yunus alaihissalam di pinggir pantai. Ketika itu Allah tumbuhkan pepohonan sehingga mendapatkan keteduhan. Allah datangkan binatang-binatang membawa susu sehingga Nabi Yunus sehat kembali. Wa kadzalika nunzil mu'minin, apabila Allah hendak menolong orang-orang beriman, prosesnya seperti Allah menolong Nabi Yunus. Maka insya Allah kita niatkan Pak ya, kita zikirkan zikir daripada Nabi Yunus alaihissalam dalam kehidupan, sehingga Allah Subhanahu wa taala redho kepada kita. Jam berapa Pak? Masih. Begitu juga kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dikejar-kejar orang kafir Quraisy, bersama Abu Bakar As-Siddiq masuk ke dalam gua. Abu Bakar As-Siddiq ini ragu-ragu, ada perasaan takut diketahui oleh orang kafir Quraisy. Baginda Nabi dikasih tahu oleh malaikat Jibril, maka berikan targhib kepada Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan ya Abu Bakar, jangan takut, jangan sedih, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Merasa kehadiran Allah dalam kehidupan, maka Allah tolong. Allah perintahkan laba-laba bikin rumah di depan gua itu, sehingga akhirnya tidak ada sedikit pun curiga. Maka pergi orang kafir. Nabi bersama Abu Bakar keluar menuju ke Yasrib. Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati orang Yasrib, lalu disambut dengan senang hati. Laki-laki, perempuan, tua, muda menyambut baginda Rasul dengan senang hati. Tola al-badru alaina min saniyatil wada, wajabas syukru alaina mada'a lillahida. Wajib bersyukur apabila kampungnya didatangi seorang dai. Dai yang asli ya Nabi Muhammad. Lah kita belajar mengikuti daripada kerja Nabi buat dakwah yang dikoordinir oleh Majelis Taklim Madani. Mudah-mudahan di Masjid Jami' At-Taqwa ini Pak ya, Allah berkenan untuk mewujudkan majelis taklim di sini dan buat dakwah ke sekitar masjid-masjid yang lain. Ini harapan kami Pak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disambut dengan senang. Tidak cukup dengan senang, tapi orang Yasrib berusaha menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara menyenangkannya? Ayyuhal mab'utsu fina jita fi amril muta. Saya siap melaksanakan tugas ya Rasulullah.
Baginda Rasul merasa senang apabila ini umat berkenan untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku berarti dia cinta kepadaku, dan barang siapa yang cinta kepadaku kana ma'i fil jannah, dia akan masuk surga bersamaku. Sayati 'alan nasi zamanun takhluqu sunnati. Akan datang satu masa di mana sunnahku menjadi rusak, fihi kama takhluqu saubal abdan, sebagaimana rusaknya baju yang menempel pada badan. Faman ittaba sunnati sara ghariban wa baqiya wahidan. Barang siapa yang berpegang teguh kepada sunnahku, sara ghariban, dianggap orang asing, dianggap orang aneh, dianggap orang gendeng atau gelo. Orang yang berpegang teguh kepada sunnah dianggap orang asing. Untuk mendapatkan satu taskilan, satu kawan, susahnya setengah mati. Tapi apabila famanita ba'abid atan nasi, mengikuti rekayasa yang dibuat-buat oleh manusia, nada dan dakwah misalkan, ini tidak ada tuntunan Pak. Biar yang diucapkan sama la ilaha illallah, yang bergetar bukan hatinya tapi bergetar pantatnya, goyang dang dangdut. Nggak bisa itu Pak. Jadi asbab hidayah itu nggak bisa. Kenapa? Nggak ikut sunnah baginda Rasul. Jadi dakwah yang kita kerjakan bagaimana? Bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan diri. Saya belum mampu. Yang sudah mampu koordinatornya Pak Bambang nih. Karena saya ditumpangi saja Pak. Saya dicomot, dibawa, ngikut hanya dengan diri. Tapi duitnya Pak Bambang ini yang memfasilitasi. Mudah-mudahan dengan pengorbanannya Allah ganti lebih banyak. Amin amin. Ya Rabbal Alamin. Direktur PLN Pontianak Pak beliau ini Pak. Yang ada di Sungai Raya, tapi udah pensiun sekarang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disitulah terjadi persaudaraan antara muhajir dan ansor. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhum. Barang siapa di antara kita yang mengikuti jejak-jejak daripada dua golongan ini, dari sahabat muhajir dan ansor, walladzina tabauhum bi ihsan, mengikuti dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah redha kepada mereka, mereka pun redha pada kita. Lah kami dari Pontianak ini muhajir Pak. Bapak-bapak yang ada di sini adalah ansor. Kerjasama yang baik, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Mudah-mudahan Allah redha kepada kita semuanya. Amin amin ya Rabbal Alamin. Asbab dipertemukan kerjasama yang baik antara muhajir dan ansor. Yasrib yang dulunya kampung dirubah oleh Allah menjadi kota. Lah bahasa Indonesia daripada kota Madinah. Madinatul Munawwaroh, kota yang menyinari 2/3 dunia ini. Islam sampai di Cordova pada zaman 100 tahun zaman sahabat ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu bagaimana kita berusaha atas iman dengan mengadakan majelis-majelis seperti ini, berbicara tentang pentingnya iman, maka sedikit demi sedikit iman akan masuk ke dalam hati kita. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Wahai manusia, katakan la ilaha illallah tuflihun, kau akan berjaya. Kalau kau ucap la ilaha illallah, orang Arab akan taat kepadamu, orang Ajam di luar Mekah akan bayar pajak kepadamu. Orang pertama yang mengikuti anjuran baginda Rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an.
Ketika itu mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi, dia kumpulkan orang-orang kafir Quraisy di dekat Ka'bah. Lalu beliau katakan, ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Bukan ditaati, malah dilempari batu sampai pingsan. Berarti kata Nabi nggak cocok nih. Katanya kalau ucap la ilaha illallah ditaati. Orang Arab, orang di luar Arab bayar pajak. Kok malah dilempari batu? Berarti kata Nabi tidak cocok. Apa arti semua ini? Allah jawab, walan nabluwannakum bisyai'im minal khauf, akan aku uji kamu sekalian bisyai'im minal khauf, dari sebagian kecil rasa takut. Maka orang-orang yang ikut Nabi Muhammad masuk Islam ditakut-takuti sama orang kafir. Kalau kamu ikut Muhammad, kamu akan saya gebukin. Wah, ditakut-takuti. Tidak cukup ditakuti, Pak. Walju, dia akan lapar, dia embargo 3 tahun. Yang di dalam tidak boleh keluar, yang di luar tidak boleh masuk, sehingga orang-orang kelaparan. Fatimah putri Rasul makan dedaunan. Wal anfus, ditinggal mati. Wa naqsi minal amwal, kekurangan harta. Wa samarat, kekurangan buah-buahan. Wa basyiri sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jangan ngaku beriman kalau belum diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hanya sekedar ujian. Sabarlah di dalam menghadapi ujian tersebut. Man utawi sapane wong yasbiru kang gelem sabar lil musibati maring coba-coba ingsun, atau awe ingsun humarang menungso ajron ganjaran wairu hisabin, tanpa dihisab. Saya pakai bahasa Inggris lagi, Pak. Barang siapa yang bersabar atas ujian yang diberikan oleh Allah, atau Allah berikan kepada orang tersebut ajron, pahala wairu hisabin, tidak bisa dihitung oleh siapapun. Bahkan malaikat tidak bisa ngitung, Pak. Namun sebaliknya, waman lan utawi sapane wong lam yasbir kang gak gelem sabar lil musibati maring coba-coba ingsun, walam yaskur lan gak gelem syukur li nikmati maring nikmat-nikmat ingsun, fal yatlub mongko ndoleo sira robban ing pangeran wairu ana saliyane ingsun akhrujas sima wal ad kang ana sak njabane langit lan bumi. Jadi kita mesti bersabar apabila diuji oleh Allah dan bersyukur apabila diberikan nikmat oleh Allah. Inilah senjata pamungkas bagi orang-orang beriman. Harta banyak ujian, Pak. Pandai gak kita mensyukurinya? Nabi Sulaiman ini mempunyai rohani yang sangat hebat. Mendatangkan istana Balkis dari Yaman ke Palestina hanya sekedip mata. Setelah sampai, hadza min fadli rabbi liyabluwani, Allah berikan karunia kepada saya berupa istana yang megah, liyabluwani, untuk menguji saya. Askur anakfur, saya bisa mensyukuri apa kufur. Tergantung kepada kita. Maka dengan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah sisa-sisa hidup kita gunakan untuk melaksanakan perintah Allah, hidupkan kembali sunnah Rasulullah, terus mengajak saudara-saudara kita untuk sama-sama terselamat dari kehiruk pikuan dunia dan terselamat dari azab api neraka. Dimasukkan kita dalam golongan hamba-hambanya nanti di akhirat, mudah-mudahan mendapatkan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dimasukkan oleh Allah dalam surganya dengan ridho dan kasih sayangnya. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa lakum astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.